Adakan keberanian untuk mengambil rumah, karena rumah itu kebutuhan mendasar. Nah, kita punya rumah 2 lantai, sangat bagus, kita jual hanya 700 juta. All in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warta Kota dan Tribuners, jumpa lagi bersama saya Hieronymus Rama dalam program Bogor hari ini. Tribuners, hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Iwayan Madikkusuma, founder sekaligus Direktur Utama PT Kusuma Agung Selaras. PT Kusuma Agung Selaras adalah pengembang beberapa proyek properti di kawasan Bogor dan sekitarnya. Ada Geraha Laras Sentul, Gria Selaras di Dramaga, dan juga Geraha Selaras di Cibinong. Nah, itu adalah beberapa proyek yang dikembangkan oleh PT Kusuma Agung Selaras. Nah, seperti apa perkembangan properti di tahun 2023 ini, tahun politik? Kita akan berbincang dengan Bapak Wayan sebagai Direktur Utama PT Kusuma Agung Selaras. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Kak Roni. Oh, sehat ya Pak ya? Sehat. Hanya cerah hari ini. Alhamdulillah, sesuai dengan cuacanya. Oh, iya, cerah iya. sekali. Pak, Ya. kita berbincang tentang properti di awal 2023 ini. Ya. Ini kan tahun politik. Ya. Nah, ini sudah berjalan sekitar 5 bulan. Seperti apa perkembangan properti di awal 2023 ini? Silakan. Ya. Terima kasih, Kang Roni. Selamat datang di Galeri Marketing PT Kusuma Agung Selaras. Jadi, memang peralihan dari masa COVID ke masa new normal ini kami rasakan di akhir tahun 2022. Alhamdulillah kita fokus pada misi kita sangat mulia, itu menyediakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat banyak, yaitu kebutuhan papan, kebutuhan akan perumahan. Walaupun agak menurun di periode triwulan terakhir di 2022, tapi kita coba tetap bangkit, kita coba tetap fokus, sehingga hasilnya sedikit agak menanjak lah. Di Januari ada booking membaik, kemudian Februari, Maret, April kebetulan kita agak sedikit membaik. Jadi secara kualitas booking, kualitas akad sudah mulai membaik. Memang di bagian terakhir di tahun 2023 ini saya pikir akan terpengaruh dengan mau pilkada dan segala macam, pilpres. Tapi justru bagi developer harusnya sih, karena kita sasaran pasar kita adalah golongan milenial, kemudian masyarakat yang real perlu rumah untuk dia dihuni seperti itu, sehingga ini juga kesempatan bagi kami untuk tetap fokus pada menyediakan rumah bagi masyarakat sesuai dengan takaran penghasilannya, seperti itu Bang. Jadi ada sedikit peningkatan malah kok di 5 bulan di tahun 2023 ini. Berarti prediksi tahun lalu ada mendung hitam di awal 2023 seperti yang dikatakan beberapa lembaga itu, pengamat, tidak terbukti Pak ya untuk awal 2023 ini. Alhamdulillah di kami malah sedikit menaik di awal 2023 ini. Dan kami juga lihat di sekitaran kita banyak sekali di launching produk-produk baru dari developer-developer besar kenamaan. Sehingga menurut kami yaitu salah satu tolak ukur. Kalau tidak ada pangsa pasarnya, nggak mungkin dong mereka memasarkan produk barunya. Launching produk. Bisa dilihat lah sekitaran Sentul, banyak di YouTube seperti itu. Nah, untuk PT Kusuma Agung Selaras sendiri, penjualan seperti apa di Q1 2023 ini? Iya, kalau dibandingkan dengan di Q4 2022, kami sedikit perbaikan. Tapi kalau dibandingkan dengan awal 2022 atau di 2021, kita agak penurunan sedikit. Tapi dibandingkan, jadi trennya semester 1 di 2022 penurunan sedikit. Semester kedua di 2022 agak menurun drastis. Mungkin orang masih
staycation lah, prioritas pengeluarannya untuk jalan-jalan karena kan lama COVID ini. Jadi perhatian ke niat untuk membeli rumahnya berkurang. Tapi begitu awal di 2023, alhamdulillah sudah mulai membaik. Jadi WI, kunjungan ke proyek, kemudian database dari tim marketing kami, alhamdulillah meningkat. Pak Wayan, untuk kuartal pertama di 2023 ini, nah penjualan di PT Kesuma Agung Selaras ini segmen apa saja yang paling laku terjual? Artinya dibeli oleh konsumen yang paling banyak di segmen mana? Baik, memang sedikit ada pergeseran dibandingkan di 2022. Karena saya lihat konsumen yang booking, yang sudah akad di kuartal pertama di 2023 ini, berimbang antara perumahan kami yang harganya 400 juta ke atas yang di Dramaga, Gria Selaras Dramaga, dengan perumahan kami di sini yang Geraha Laras Sentul harga 1 miliar ke atas. Jadi saya lihat memang ekonomi ini bergerak secara merata. Jadi daya beli masyarakat yang mampu menyicil dengan total harga rumah 400 juta sampai 700 juta sudah mulai tumbuh juga. Jadi memang ini masa sedikit transisi setelah masa COVID, masyarakat sedikit menikmati kebebasan, bertemu keluarga seperti itu, staycation, refreshing. Nah ini sudah masanya mereka untuk memiliki rumah. Nah, kami dari developer juga melihat bahwa baik itu kaum milenial, kemudian masyarakat yang berumah tangga yang memang real memerlukan rumah untuk dihuni, ini sudah mulai membeli unit-unit lah seperti itu, Kang Roni. Nah Pak, menarik tadi bahwa PT Kesuma Agung Selaras ini kan menyasar kaum milenial ya. Nah untuk kaum milenial sendiri ini kan ada kesannya suka foya-foya ya, lifestyle-nya, suka jalan-jalan, lalu nongkrong di kafe, lalu juga shopping. Nah ini kan untuk membeli rumah kan tidak mudah juga. Kira-kira kemudahan apa saja yang diberikan oleh PT Kesuma Agung Selaras agar milenial ini bisa memiliki rumah impian? Ya, makasih Kang Roni. Jadi dengan perkembangan demografi di Indonesia, memang sebagian besar masyarakat itu terdiri dari milenial ya, jutaan. Nah itu merupakan target pasar utama kami, sehingga kami desain produk ini di PT Kesuma Agung Selaras, baik di Geraha Laras Sentul maupun di Gria Selaras itu, yang memang adaptif terhadap kaum milenial. Tidak hanya di produknya, tapi kami juga begitu bekerja sama dengan perbankan. Nah, kita lebih menyasar, lebih mengedepankan kepentingan kaum milenial. Bagaimana caranya kaum milenial ini yang memang kalau masyarakat umum menilai dengan gaya hidup lebih senang nongkrong di kafe, kemudian staycation, lebih banyak jalan-jalan, ngopi-ngopi. Padahal uang dari ngopi itu kalau ditabung itu cukup untuk menyicil rumah seperti itu. Nah ini perlu pendekatan kerjasama yang baik dari sisi milenialnya sendiri, kami sebagai developer dan perbankan sebagai penyedia produknya untuk milenial ngangsul ke perbankan. Jadi kalau boleh sharing, sekarang justru saatnya milenial memiliki rumah. Kenapa begitu? Persaingan di dunia bisnis KPR, baik di developernya sendiri, di perbankannya, begitu seru. Dulu kalau kita melihat bank yang berikan KPR hanya terbatas beberapa bank. Sekarang nyaris semua bank punya produk KPR. Sehingga persaingan di perbankan itu demikian hebatnya. Kemudian di developer juga begitu. Developer kan dulu cuma 1-2, sekarang banyak developer. Persaingan alami itu berjalan. Mana developer yang bisa menyajikan produk yang lebih bagus, tentu ini yang akan dipilih oleh calon konsumen, dalam hal ini milenial. Nah ini justru saatnya milenial memiliki rumah. Kenapa saya bilang itu? Dengan persaingan di dalam bisnis KPR itu sendiri, di pihak perbankannya, sekarang milenial itu sangat dimudahkan. Dimudahkan apa? Masa time period untuk ngangsurnya bisa sampai 30 tahun. Jadi dengan 30 tahun tentu cicilannya jadi lebih kecil, lebih ringan. Ya. Jadi kemudian ada sebagian besar bank juga dari total penghasilan bisa sanggap 60% ini bisa berutang seperti itu. Jadi sangat memudahkan milenial. Kalau dulu kan enggak. 30% lah dari penghasilan Anda bisa nyicil. Sekarang bisa sampai dianggap 60% dari penghasilan Anda bisa untuk nyicil. Artinya apa? Dia kesempatan untuk memiliki rumah yang lebih bagus, harga lebih bagus lah, dengan harga
rumah yang lebih bagus, tentu kualitas, lingkungan, segala macam lah. Mereka bisa komparasi, bisa perbandingkan antara satu developer dengan developer lain, antara satu perbankan dengan perbankan yang lain. Nah, maksud saya di sini justru milenial tuh kesempatan memiliki rumah yang bagus menurut dia, sesuai dengan kapasitas dia, kemampuan dia untuk membayar. Nah, dengan persaingan di developer dan perbankan, ini milenial bisa milih mana yang paling bagus, kan gitu ya? Ya. Jadi Betul. akhirnya apa? Yang terjadi adalah persaingan yang sehat antar developer dan juga di perbankan. Kita malah membantu milenial, kita harga boleh dibilang all in. Milenial kita kasih, ya udah BAK-nya kita yang bayarin. Itu nyaris dilakukan oleh semua developer. Ya, ada juga yang tidak melakukan, tapi itu kan pilihan kembali kepada milenialnya. Jadi maksud saya penekanannya apa, Pak? Milenial tuh nggak perlu benar-benar, oh ini harga rumah katakan 1 miliar. Saya harus menyisihkan 30%, 20% untuk DP. Kan nabung dulu ini. Betul. Nabung dulu, begitu tabungannya ada, keburu harga rumahnya naik lagi. Jadi nggak kebeli. Jadi sekarang nggak perlu seperti itu. Dia cukup mikirin angsuran ke bank diterima, kemudian paparkan data secara real sehingga pihak perbankan, pihak developer bisa menganalisa sehingga milenialnya memiliki kesempatan memiliki rumah yang menurut saya yang sangat bagus. Beda dengan zaman dulu. Karena dulu itu perbankannya hanya itu-itu saja, produk developernya hanya itu-itu saja. Sekarang persaingannya luar biasa dan ini sangat menguntungkan calon konsumen maupun milenial yang hendak memiliki rumah. Itu mungkin Kang Roni. Jadi tips saya kalau bisa segera, karena kan namanya rumah ya, kita tidak bicara yang ke atas, kita bicara rumah ini yang landed. Jadi lokasinya di sini, kalau kita nggak ambil sekarang keburu dibeli yang lain, mungkin kita di tempat yang lain, kan gitu kan. Jadi maksudnya apa Pak? Segera saja, coba. Jadi jangan, mungkin kalau boleh kasih tips yang menurut saya yang paling penting adalah adakan keberanian untuk mengambil rumah, karena rumah itu kebutuhan mendasar. Ya, begitu betul. Anda punya rumah, semua juga dealer mobil mau kok memberikan Anda kesempatan untuk mencicil mobil dan berikut yang lainnya. Tapi kalau rumahnya belum, biasanya sih yang lain juga belum gitu. Jadi ada tempat untuk di mana kita stay. Seperti itu mungkin kan. Nah, untuk PT Kusuma Agung Selaras sendiri, kira-kira produk yang ditawarkan untuk kaum milenial itu seperti apa dan di mana lokasinya? Mas ya. Jadi, makasih Kang Roni. Jadi kita kebetulan kami sedikit seperti portofolio lah. Kalau milenial mampunya dengan harga 400 jutaan, kami punya produk di Gria Selaras Dramaga. Oh, Dramaga ya. Itu juga sangat strategis, nanti pengembangan kota Bogor, rencana Bogor atau Ring Road, segala macam lah. Pemisahan dengan Bogor Barat, saya lihat sih. Kemudian ada rencana jalan Antasari, Bogor, kan itu juga tempat kami jadi strategis. Itu dengan harga 400 juta dan kita sajikan dengan mutu rumah yang bagus dengan ya. Lingkungan. Jadi bisa di-googling lah Gria Selaras Dramaga ini. Jadi kita bikin jalannya dicor, kemudian penataan taman, rumah yang sehat, rumah yang tumbuh. Jadi sesuai dengan kemampuan kaum milenial mungkin sudah sekian tahun tinggal di rumah itu untuk merenov tanpa membongkar total. Kita berikan itu di harga 400 sampai kita juga punya produk mezanin di sana. Harga 600 jutaan. Ya, mungkin ada yang mau nuansa yang berbeda. Kita udaranya masih sangat segar di Gria Selaras itu. Akses juga lumayan dekat dengan kampus IPB, segala macam lah. Ke stasiun Bogor juga sangat terjangkau sangat dekat. Ya. Yang kerja di Jakarta juga sangat gampang menempuhnya. Itu kita untuk yang bukan kelas 2 dengan harga 400 juta sampai 700 juta. Kita punya rumah 2 lantai, sangat bagus, kita jual hanya 700 juta. All in. Jadi seperti itu. Nah kalau yang lebih di Sentul ini, karena kawasannya juga dengan di Sentul seperti itu, premium sekali menurut kami, aksesnya ke Jalan Raya Bogor, hanya sampai 7 menit, 5 menit mungkin ke tol Sentul, sirkuit. Jadi kita memang, karena bangunan juga kita tambahin untuk klaster London ini, jadi kita tambahkan dengan solar panel, kemudian smart home, itu juga kita lepas dengan harga 1 miliaran kok, dan all in. Jadi kita sangat memudahkan, sangat memanjakan teman-teman milenial ini untuk memiliki rumah. Kita fasilitasi, kita kerjasama dengan berbagai macam bank, baik itu BTN, BNI, BRI, Bank Permata, sebentar lagi dengan Bank BCA, seperti itu. Jadi maksud kita adalah kita memfasilitasi sehingga calon konsumen kami, terutama yang milenial ini,
punya keleluasaan untuk memilih. Silahkan pilih, Anda nyaman dengan bank yang mana. Kita sudah ada perjanjian kerjasama. Berarti pilihan banknya sudah lebih dari satu ya Pak ya? Lebih, semua. Jadi kita seperti itu tadi yang tak utarakan, kita udah kerjasama dengan bank itu, konsumen boleh memilih dengan bank itu. Jadi kan nyamannya, dia mungkin payroll-nya di Bank Permata, silakan Anda KPR dengan Bank Permata. Jadi dia tidak terpatok dengan satu bank yang misalnya dia sudah buka rekening selama ini ya? Enggak seperti itu. Jadi kita juga memberikan keleluasaan, tetapi kita juga ada beberapa perbankan yang memang memperlakukan calon konsumen kami sangat istimewa. Tentu itu yang prosesnya cepat, yang bisa memberikan kebijakan bahwa kadang-kadang kan kaum milenial untuk secara dokumentasi, secara rekening koran mungkin sedikit kendala, ada beberapa bank yang memudahkan proses seperti itu. Kita persilahkan untuk calon konsumen itu untuk milih banknya sendiri. Oke, nah Pak, ada bocoran nggak untuk produk baru yang mungkin akan di launching dalam waktu dekat? Itu baik itu di Geraha Laras Sentul atau Gria Selaras di Dramaga. Ya. Sebenarnya kami dalam waktu dekat ini sudah tadi kita karena sudah lebih dari 5 tahun untuk tipe 36 sama tipe 45 di Gria Selaras, kita upgrade fasadnya, kualitas produknya kita upgrade. Tampaknya itu jauh berbeda dengan yang lama. Kita sudah mulai pasarkan. Kemudian kita juga pasarkan tipe mezanin. Kita tambah lagi, di kami itu yang penting ini Kang Roni, setiap tahun kami selalu tambah fasilitas. Iya. Rencana tahun ini kami mungkin di agak bagian depan dari perumahan Geraha Laras Sentul kami akan mulai bangun ruko dan single building yang di sini depan sini. Jadi kita kan punya komersial area yang hampir 1 hektar. Kita mulai pasarkan dan kita mulai utilisasi lah, manfaatkan ini untuk komersil. Kemudian kami juga mulai pembangunan sport club. Sport club kami cukup istimewa. Nanti kalau saya akan undang lah Warta Kota sama Tribuners untuk pada saat peresmian. Mungkin bulan depan kita udah mulai tender kepada calon kontraktor ya, sehingga kita dapatkan produk yang bagus untuk sport club di Geraha Laras Sentul ini. Seperti itu Kang Roni. Jadi penambahan fasilitas kami terus lakukan karena kami ingin memberikan nilai tambah kepada konsumen maupun calon konsumen yang milih unit di perumahan kami. Seperti itu Kang Roni. Pak, kalau nggak salah dalam tahun ini ada peluncuran klaster Amsterdam ya kalau di sini ya. Yang baru nanti rencana mungkin semester kedua atau mungkin di kuartal keempat mungkin ya, karena kami lagi rancang agar itu kekinian. Kita meluncurkan klaster Copenhagen. Copenhagen. Iya, itu sekitar 271 unit. Karena kita ingin meneruskan tipe-tipe rumah yang sudah ada di Geraha Laras Sentul, tapi unitnya udah habis di 4 klaster sebelumnya. Jadi tidak terlalu banyak penambahan produk baru, tapi kita mau itu produk lama, tapi tinggal pengkinian sehingga secara material, secara model, desain tetap bagus. Oke, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Ini setelah 1 kuartal berjalan dan penjualan properti ya cukup bagus lah untuk pasar properti di tanah air. Ya. Nah, kira-kira prospek untuk sampai akhir tahun, melihat ini kan udah tensi politik udah mulai naik. Lalu harapan dari PT Kesuma Agung Selaras seperti apa sih untuk penjualan properti di 2023 ini? Ya, makasih Kang Roni. Kalau kami melihat animo, kemudian apa yang kami janjikan, apa yang akan kami lakukan ke depan, kami tetap optimis bahwa mungkin di 2023 ini sedikit bertumbuh ya dibandingkan di 2022. Jadi tapi tidak so-so saja. Jadi kita juga berbenah. Di samping progres di lapangan kita lakukan secara teratur dan sistematis seperti itu. Kami juga selama ini biasanya tim marketing kami hanya stay di marketing gallery. Kita challenge mereka untuk keluar, karena kan kita lihat prospek teman-teman di Jakarta masih ngontrak seperti itu banyak, dan itu target pasar real dari kami, karena kami membantu daripada uangnya pakai untuk ngontrak. Kenapa kepala keluarga sebagai yang bekerja tidak berkorban waktu sedikit, tapi anak istri punya rumah, bisa tinggal di rumah yang nyaman. Karena kami di sini kan penataan lingkungannya ya kita buat yang sangat bagus, jadi mau work from home pun
hybrid kayak sekarang modelnya kan itu sangat layak. Kita bikin taman-taman yang bagus, pohon-pohon kita yang memang berkualitas kita tanam di lingkungan perumahan kita, baik di Geraha Laras Sentul maupun di Gria Selaras Dramaga. Oke, baik pemirsa Warta Kota dan Tribuners, itu tadi bincang-bincang kami dengan Direktur Utama PT Kesuma Agung Selaras, Bapak Iwayan Madik Kesuma. Nah, sudah dipaparkan secara gamblang seperti apa saja kemudahan yang diberikan bagi Anda yang ingin memiliki hunian, baik itu di Sentul, Geraha Laras Sentul maupun di Dramaga, yang memang sangat cocok untuk kaum milenial, yaitu Gria Selaras. Nah, saatnya untuk Anda memiliki hunian, karena memang tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang terbaik untuk memiliki hunian impian di wilayah Bogor. Karena bagaimanapun Bogor ini menjadi salah satu wilayah favorit bagi warga Jakarta yang ingin memiliki hunian. Nah, jangan lupa untuk segera mengunjungi site project di Dramaga ataupun di Sentul untuk melihat seperti apa produk-produk yang ditawarkan oleh PT Kesuma Agung Selaras. Demikian podcast kami pada siang hari ini, bincang-bincang properti dalam program Bogor hari ini bersama dengan Bapak Wayan. Terima kasih Pak Wayan untuk waktunya. Makasih banyak Pak Roni. Semoga semua rencana pada tahun ini akan berjalan lancar, penjualan, ekonomi juga berjalan baik, sehingga semua program planning yang dilakukan oleh PT Kesuma Agung Selaras berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.